Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 1122, bingung kan, 1122, maka pada kesempatan ba'da zuhur kita memberikan kajian di hari Sabtu tanggal 1122. Kajian di Fakultas Muhadatsah Conversation dari Lughatil Arabiyah di Sistem I'dad Al-Lughawi, yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-73 yang berisikan setoran hiwar 35 dan juga 36. Maka untuk mempersingkat waktu, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan dari hiwar 35 yang lalu. Silakan. Ainal asaq, asaliman asaq. Bismillah. Salat al-maghrib di Masjid Imam Muhammad Al-Wali di Damasraya, Sumatera Al-Gharbiyah. Salam muntaha minas salah. Kami salat maghrib di Masjid Imam Muhammad Al-Wali di Sumatera Barat di Damasraya. Ketika kami selesai salat, afana ustazana limaza pada harta al-basmalah. Maaf wahai Ustaz, kenapa kamu tidak mendengarkan basmalah? Maaf, al-jaharta al-basmalah amalan al-hadis ma'isya'an. Ma jahartu al-basmalata. Naam, ma jahartu al-basmalata amalan hadis ma'isya'an anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salah bitakbir wal qira'ah bi alhamdulillahi rabbil alamin wa huwa muttafaqun alaih. Ya, aku tidak mendengarkan basmalah. Aku mengamalkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan membaca dengan takbir dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Wa muttafaqun alaih. Na'am ya ustazana, wa hal ala hadza amal salaf? Ya wahai Ustaz, apakah ini perbuatan dari salaf? Na'am, pada sahabat Anas bin Malik annahu haddatsahu qala salaitu khalfa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman, makanu yastaftihuna al-basmalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwa muttafaqun alaih aidan. Ya, telah sahih dari Anas bin Malik. Dulu dia menceritakan, aku sholat di belakang Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Utsman, dan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Faiza salahna ma'al awwal Fatalabu minna bijarina al-basmalah al-haram bidahriha. Jika kita salat dengan orang awam dan dia meminta kita untuk mendaharkan basmalah, apakah haram bagi kita untuk mendaharkannya? La, walaysa biharam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu pada sabata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala faqara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a umil kitab al-Qur'an hatta balagha walad dhalin qala amin wa qala an-nas
kullama sajada Allahu akbar. Idza salam walladzi nafsi biyadihi inni la ushbihukum salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak haram. Telah sahih dari Abi Hurairah, dia membaca di salat jahriyahnya Bismillahirrahmanirrahim, dan dia membaca kitab Al-Fatihah sampai selesai, dan dia mengatakan amin, dan makmum terbelakang pun mengatakan amin, dan dia sujud dia mengatakan Allahu Akbar, dan Abi Hurairah mengatakan setelah selesai salat, jenazah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya aku mengikuti salatnya Nabi. Kaifa afdalu al-jahar al-basmalah aw sirbiha? Mana yang lebih afdal, menjaharkan basmalah atau membaca dengan pelan-pelan? Qala Syekhuna Muqbil al-Wadi'i al-afdal Sir bil basmalah bil-ashir al-basmalah li'anna adillataha aqwa min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu al-jahar walakin tabak samarah likaitu tajaharu biha likaitu alimun nas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah berkata Syekh Mubil Al-Wadi'i, yang lebih afdal mensyirkan basmalah karena pendalilan lebih kuat daripada hadis Abi Hurairah, tetapi tidak apa sekali-sekali menjaharkan basmalah untuk memberitahu kepada manusia bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya. insyaallah. Jazakallahu khair. Bismillah. Sallaina al-maghrib fi masjid al-imam Muqbil al-Wadi'i ila Nasraya Sumatera Barat. Sumatera Al-Gharbiyah. Saat kami selesai salat di salat maghrib di masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya Sumatera Barat. Falam antaha minas salat, setelah selesai dari salat, Talib afwan ya ustazana, limada majahat al-basmalah? Berkata murid, maaf wahai ustaz, kenapa kamu tidak menjalankan basmalah? Kata Imam, naam, mazahartuha al-basmalah amal li hadits Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu as-salah bitakbir wal qira'ah bilhamdulillahi rabbil alamin wa huwa muttafaqun alaih. Berkata Imam, iya, aku tidak menjalankan basmalah. Bagi hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai salat dengan takbir dan membaca alhamdulillahirabbil alamin, dan dia muttafaqun alaih juga. Qala Talib, na'am ya ustazana, fa'ala ala hadza amal salaf. Berkata murid, iya, ya wahai ustaz, apakah ini amal salaf? Berkata murid, iya, telah sahih dari Anas bin Malik annahu haddatsahu qala sallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman fa kanu yastafrihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Berkata wa huwa muttafaqun alaihi aidan.
berkata guru, iya, telah sahih dari Anas bin Malik. Aku salat belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Bakar dan Umar dan Utsman. Maka orangku memulai salat dengan Alhamdulillahirabbil alamin, dan dia muttafaqun alaih juga. Qala talib فإذا صلينا مع العوام فطلبوا منا بالجهر البسملة هل حرام بجهرها. Berkata murid, ketika kita salat dengan orang awam, maka orang itu meminta dari kita menjaharkan basmalah. Apakah haram? La walaisa bijahri biharam. Qad thabata an Abi Hurairah faqara'a bismillahirrabbilalamin. Tidak haram. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak haram. Telah sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka dia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi'ummil Qur'an hatta balagha waladdallin. Qala amin wa qala an-nas amin wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar wa yaqulu idza sallama walladhi nafsi biyadihi inni la usbihukum bi salati bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berkata guru, tidak haram. Telah sahih dari Abi Hurairah. Maka dia baca Bismillahirrahmanirrahim dan membaca Al-Fatihah sampai waladdallin. Berkata amin, dan berkata orang yang belakangnya amin, dan setiap dia sujud berkata Allahu Akbar, dan setelah selesai salam maka dia berkata, maka yang jiwaku ada di tangannya, maka aku salat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala talib kaifa afdal al-jahr bil basmalah wa sirr biha. Berkata murid, apa yang lebih baik, jahar pakai basmalah atau yang sir biha? Qala al-mudarris qala Syekhuna Muqbil al-afdal as-sirr biha li'anna adillatuha aqwa min hadits Abi Hurairah bil jahr, walakin la ba'sa marrah tajharu biha la likai ta'alliman nas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qad fa'alaha. Berkata murid, apa lebih bagus, jahar dengan basmalah atau sirr biha? Berkata mudarris, berkata Syekhuna Muqbil, yang lebih bagus as-sirr biha bil basmalah, karena hadisnya lebih kuat dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dengan jahar, tapi tidak maka dengan sekali-sekali jahar padanya. Maka untuk mengajari manusia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Bismillah,
صلينا المغرب في مسجد الإمام مقبل الوادعي بدار نصرايا سمطرة الغربية. بعدما انتهينا من الصلاة kami salat di masjid Imam Mukbil Al-Wadi'i dan Nasraya Sumatera Barat. Setelah kami selesai salat, qala qalibu afwan ya Ustaz, gimana tajhar di basmalah? Maaf wahai Ustaz, kenapa Anda tidak membaca basmalah dengan keras? Tidak menjaharkan basmalah. Qala al-mudarrisu lam ajhar bil basmalah amalan bi hadits Aisyah radhiyallahu anha. Berkata guru, saya tidak mengeraskan suara dengan basmalah untuk membuat hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu bil takbir wa yastaftihu as-salata bil takbir wa bi qiraati alhamdulillahi rabbil alamin. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai salat dengan takbir dan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Wahwa muttafaqun alaih, dan dia muttafaqun alaih. Qala talibu afwan ya Ustaz. Na'am ya Ustaz. Fahal ala hadha amal salaf? Ya wahai Ustaz, apakah ada para salaf yang melaksanakannya? Na'am qad thabata an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia telah benar dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala sallaitu khalfa Abi Bakar wa Umar wa Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bihamdillahi rabbil alamin wa huwa muttafaqun alaihi aidan. Seperti dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, dulu aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abi Bakar dan Umar dan Uthman, dan mereka bermulai salat dengan alhamdulillahi rabbil alamin, dan dia muttafaqun alaih juga. Qala qalibu fa idza sallaina ma'al awam fa talabu minna al-jahr bil basmalah fal haram bi jahriha. Dan jika kami salat di masjid orang awam dan diminta untuk menjaharkan basmalah, apakah haram untuk menjaharkannya? Qala al-mudarrisu la wa laysa bi haram. Qad thabata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak haram, telah benar dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Karena qara'a bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a bi ummil kitab hatta balagha waladhdallin. Dia membaca hatta balagha waladhdallin faqala amin wa qala an-nasu amin wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar wa yaqulu idza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la ushbihukum bi salati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia telah benar dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dulu dia membaca bismillahirrahmanirrahim dan membaca Al-Fatihah sampai waladhdallin. Dan setiap dia sujud dia mengatakan Allahu akbar, dan setelah dia salam dia mengatakan, demi Allah yang jiwaku ada pada tangannya, bahwa demi jiwaku yang ada pada tangannya, bahwa salatku mirip salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaifal afdal al-jahr bil basmalah atau sir biha? Apa lebih baik, jahr dengan basmalah atau sir padanya? Al-afdal qala Syekhuna Muqbil al-afdal al-sir biha lianna hadithuha aqwa min hadith Abi Hurairah. Lianna adillataha aqwa min hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu bil jahr. Sebaiknya, berkata Syekh Mukbil Al-Wadi'i, sebaiknya membaca basmalah dengan ringan, karena hadisnya lebih kuat daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tapi tidak dengan lakin la ba'sa an tajhar biha likay tu'allima an-nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam qad fa'alaha. Namun tidak apa-apa kamu menjaharkannya walaupun sekali biar mengetahui orang bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakannya. Santum. Jazakumullahu khair kepada ikhwanuna yang sudah mentasmi hafalan dari hiwar tentang permasalahan jahr basmalah. Wallahi antum dalam keadaan kenikmatan, di mana antum menghafal di sini hiwar yang panjang menggunakan bahasa Arab,
dan kalian dengan mudah menerjemahkannya, membacanya, dan isinya pun penuh dengan dalil hadis, kadang-kadang Al-Quran, maka kalian bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Terutama di antara kalian ada beberapa ikhwah yang hanya baru 4 bulan, 5 bulan, yang tadinya masuk baru membaca alif bata, setelah bergabung bersama kami maka sama. Sekarang dia bisa menghafal dari hiwar, dari percakapan yang berisikan hadis dan bahasa Arab yang panjang seperti tadi didengar. Maka lihat bagaimana kenikmatan yang ada pada kalian. Maka sistem yang ada pada i'dad al-lughawi ini kalian harus bersyukur. Dan jika kalian tidak bersyukur, seperti kembali Allah berfirman, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian menyia-nyiakan waktu banyak bermain dan tidak murajaah, maka Allah akan murka kepada kalian. Bisa jadi kalian nanti dijauhkan dari majelis ilmu dengan berbagai sebab. Bisa jadi kalian keluar dari pondok, bisa jadi mungkin apa saja yang terjadi yang menyebabkan kalian terputus dari menuntut ilmu. Maka syukurilah atas nikmat ini, dan untuk mempersingkat waktu kita masuk kepada hiwar yang ke-36. Silakan. Siapa yang belum? Bagi yang sudah, insya Allah mentasmi. Bismillah. بينما ندرس بمثل إمام الغالي دخل طالب يصلي ركعتين. Di saat kami belajar di masjid Imam Mukbil Al-Ghadi, telah masuk pelajar dan salat 2 rakaat. Min fadlik, masmuka ya akhil karim. Maaf, siapa namamu wahai saudaraku yang mulia? Ismi Ibrahim ya Syekh. Namaku Ibrahim wahai Syekh. Limada ma rafa'ta yadayka fit takbirat. Kenapa kamu tidak mengangkat tanganmu di saat takbiratul ihram? Ta'arifu, mungkin tadulluni ilaiha, aku tidak mengetahuinya. Bisakah kau menunjukkan kepadaku pendalilannya? Tarfa'u yadayka inda takbirat fi arba'ati mawadi'. Al-mawadi' al-awwal rafa'a yadayni inda takbirat. Wasani rafa'u yadayni ihram. رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. والثاني نرفع اليدين عند الركوع. والثالث عند رفع من الركوع. كما في صحيح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه نحو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا قبل للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. Kalau mengangkat kedua tangannya di depan takbir. Takbir pertama mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Kedua mengangkat tangannya ketika akan rukuk. Ketika mengangkat kepala, ketika menghindar rukuk. Seperti disahihkan dari Umar radhiyallahu anhu berkata, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya jika memulai salatnya dan takbir ketika rukuk. Dan apabila mengangkat kepalanya dari rukuk dan mengangkatnya seperti itu juga. Wal mawadi al-rabi' ya Syekh, dan posisi yang keempat ya Syekh. Warabi rafa al-yadaini inda al-qiyam min at-tashahhud. Kama dzukira fi riwayah al-Bukhari. An Ibn Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min rak'ataini rafa'a yadayhi. Dan yang keempat mengangkat dengan tangannya
ketika mencintai tasyahud, seperti disebutkan di riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kamu dari dua rakaatnya, dia mengangkat tangannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika ya ustadana. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan memberkatimu wahai guru kami. Ini soalnya kaifa naf'al yadain. Aku mempunyai pertanyaan untukmu. Bagaimana mengangkat kedua tangan? Zakarani Hanifan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi adwa mankibaihi. Kamu baru memberitahu kepadaku hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Hasanan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. hal indak ghairu hadha? Naam, hal indak ghairu hadha? Sami'tu hunaka. La, khalas. Jawab. Ya, apakah ada padamu selain ini? Sami'tu hunaka hadis narfa'uhuma ilal udun lakin la a'rifu nafs. Aku mendengar di sana hadis mengangkat tangan sampai kepada telinga, akan tetapi saya tidak mengetahui nasnya. Hasanan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qabara rafa'a yadayhi hatta yuhadi bima udunai. Akhrajahu Muslim an Hakim min Malik. Anta baca catatan siapa? Akhrajahu Muslim an Harith bin Malik bin Huwairis. Hasanta ya akhi, anta talibu mujtahidan, barakallahu fiik. Baik, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dia bertakbir mengangkat kedua tangannya sampai sejajar dengan kedua telinganya. Dikeluarkan Muslim dari Harith dari Malik bin Thabit bin Huwairis. Bagus sekali. Kamu murid yang bersungguh-sungguh. Semoga Allah memberkatimu. Barakallahu fi ilmiki ya Syekh. Semoga Allah memberkati ilmumu wahai Syekh. Yalah, seri. Baik, بينما ندرس في مسجد الإمام الوادعي دخل الطالب يصلي ركعتين إساءة اللجة في مسجد الإمام الوادعي مسجد صلاة 2 ركعات. من فضلك ما اسمك يا فلما انتهى من صلاته setelah dia selesai dari salatnya, min fadlik ma ismuka ya akhi karim, maaf siapa namamu hai saudaraku yang mulia. Ismi Ibrahim ya Syekh, namaku Ibrahim wahai Syekh. Dimana dalam tanpa yang tingkat di takbirat, kenapa kamu tidak mengangkat tanganmu di takbirat? Na'arafu mungkin tadulluni ilaiha. Aku tidak mengetahuinya, mungkin kau bisa menunjukkan dapat pendalilannya kepadaku. Tarfa'u yadaika inda takbirat fi arba'ati mawadhi'. Kamu mengangkat tanganmu di takbirat di 4 kali takbirat. Al-awwal raf'ul yadaini 'inda takbir. Yang pertama mengangkat tangan di takbiratul ihram. Wa tsani 'inda ar-ruku'. Yang kedua bertakbir untuk ruku'. Wa tsani 'inda ar-rafa' min ar-ruku'. Dan yang ketiga untuk bangun dari ruku'. Kama fi sahihain 'an Ibnu Umar, seperti di sahihain dari Ibnu Umar, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hadwa mankibaihi idza futiha as-salah wa idza kabbara lir-ruku' wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahu ma kadzalika aidan. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya sampai menutupi sejajar menutupi bahunya.
sejajar dengan bahunya, sejajar dengan bahunya, dan di saat dia rukuk, dan di saat mengangkat kepalanya dari rukuk, dan mengangkatnya seperti itu juga. Wal mawadi' ar-rabi' yasir, dan posisi yang keempat wahai guru. والرابع رفع اليدين عند القيام من التشهد كما ذكر في رواية البخاري. Dan yang keempat mengangkat tangan jika bangun dari tasyahud, seperti datang di Sahih Bukhari. An Ibnu Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min ar-ruku' rafa'a yadayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bangun dari rukuk mengangkat dua tangannya. Jazakallahu khairan wa barakallahu fika ustazana. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan memberkatimu wahai guruku. Ini soal laka kaifa naf'al yadain, saya mempunyai soal bagimu, gimana mengangkat tangan. Zakaruni anil fan hadits Ibnu Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hadwa mankibai. Engkau telah memberitahu hadis Ibnu Umar, guru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Naam, hal indaka ghayra hadha? Ya, apakah kamu memiliki selain ini? Sami'tu munakah hadis narfa'uhuma ila azan udud dikala a'rafud nasah lakin la a'rafud nasah. Aku mendengar di sana hadis mengangkat kedua tangan sampai kepada tengah, akan tetapi saya tidak mengetahui nasnya. Hasanah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadi bihima udnayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika bertakbir dia mengangkat kedua tangannya sampai mendekati telinganya. Ahsanta ya akhi anta talibun mujtahidun. Barakallahu fiik. akhrajahu Muslim. أخرجه مسلم عن مالك بن الحويرث. خلاص هذا أحسنت هذا ثاني المدرس أحسنت يا أخي أنت طالب مجتهد بارك الله فيك. Bagus wahai saudaraku, kamu talib yang sangat mujtahid. Semoga Allah memberkatimu. Barakallahu fi aniki asya. Semoga Allah memberkati ilmu wasya. خلاص إن شاء الله في وقت آخر. Sekarang kita cukupkan kajian, insya Allah di pelajaran yang akan datang. Yang sudah melaksanakan hiwar nomor 36 tentang sifat mengangkat kedua tangan dan 4 tempat mengangkat kedua tangan untuk ditasmi' dihafal. Dan yang belum melaksanakan hiwar agar melaksanakan hiwar di waktu yang akan datang. Dan insya Allah kita akan berikan juga hiwar nomor 37 sehingga beruntun menghafal ini dan mentasmi yang lain dan seterusnya, agar kalian ditargetkan 3 bulan dari sekarang setelah Idul Fitr tidak ada lagi yang berbahasa Indonesia. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum subhanallah.